Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Saya lanjutkan ya review hari ini. Dan hari ini, saat ini lebih tepatnya, saya mau mereview kembali ya, dan memberitahukan kembali sekaligus perkembangan dari Saitama Inu. Teman-teman, coba Anda ubek-ubek sedikit channel saya. Saya udah pernah itu saya rapel semua. Sebagian besar lah ya, mungkin belum semua. Token-token yang akhirannya Inu. Kishu Inu, Saitama Inu, Shiba Inu. Pokoknya apalah itu yang belakangannya Inu-Inu, yang dogi-dogian pasti itu ya. Itu udah banyak banget saya review. Dan saya perhatikan satu persatu ya pada berterbangan ya. Jadi ya Anda beruntung, bersyukur, dan saya kasih selamat kalau setelah nonton video saya, setelah Anda lakukan do your own research tentunya, Anda berani take action, dan ya mungkin sekarang Anda udah mulai tinggal panen-panen ya. Saya hanya bisa bilang selamat. Nah ini, si Saitama ini teman-teman, ini baru-baru aja terbang, kira-kira begitu ya. Saya ulang sedikit garis besarnya. Jadi waktu itu teman-teman, saya sudah first calling kepada Anda. Lihat ini teman-teman ya. Waktu tanggal 3 Desember, cuman ya di grup kan ya begitulah. Makanya saya bilang kan, jangan terlalu fanatik terhadap satu token. Anda sendiri yang rugi nanti teman-teman. Ya, jangan cuman fanatik misalnya sama Buff Doge doang, kemudian Baby Doge doang, atau apalah begitu ya, UFO Gaming atau apa, Face Meta. Jangan teman-teman, kamu sendiri yang rugi. Begitu ya. Jadi ketika di luar sana yang lain masih banyak sekali yang bagus, ya Anda nggak kebagian, cuman denger doang dan gigit jari. Nah coba lihat teman-teman, ini saya mereview tanggal 3 Desember dan ini nggak terlalu kalian gubris loh. Ya udah saya biarin, saya kan nggak mungkin memaksa-maksa kalian beli kan. Waktu itu harganya lihat ini teman-teman, 0,000892, 0000892. Coba lihat ini teman-teman. Ya, jadi kalau Anda hitung misalnya ya 0,001188 bagi 0,000 berapa tadi itu? 892 ya, nolnya 3, 892 sama dengan tuh ya dikali 100%. Ya, sudah naik 133%. Lumayan kan? Kenapa saya bilang lumayan? Jangan salah loh teman-teman. Anda jangan membandingkan dengan token-token lain. Tapi bandingkanlah dengan ini nih. Nah, kalau kami di saham bilangnya begini teman-teman. Siapa yang bisa istilahnya mengalahkan market? Ya, fight over the market. Istilahnya bisa mengalahkan IHSG ya kalau di saham itu teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda bisa misalnya IHSG itu dalam satu bulan katakanlah naik 1,5% satu bulan. Ternyata ya Anda bisa dapat cuan 10% dalam satu bulan itu, entah dari saham mana ya secara overall. Ya berarti dikatakanlah Anda sudah ya memenangkan market teman-teman. Nah sekarang kita perhatikan kan sebetulnya selama satu bulan terakhir ini kan minus ya turun berapa ya, saya nggak lihat. Nanti Anda lihatlah, bisa lihat chartnya di Statista mungkin atau di website-website lain yang bisa melihat ini udah turun berapa persen ini ya, totalnya ada market cap-nya ini udah turun berapa triliun ya, berapa totalnya turun selama satu bulan terakhir. Nah
Bila dia, katakanlah misalnya turun totalnya 10% 1 bulan terakhir. Sementara Anda di Saitama Inu, Anda bisa memenangkan 133% plus begitu. Anda termasuk yang sangat baik loh, sangat beruntung loh teman-teman. Jadi acuannya harus seperti itu dilihat ya. Jadi jangan bandingkan misalnya dengan apa itu namanya Lady Uni, bukan begitu caranya. Bandingkanlah dengan global market. Mereka itu berapa sebetulnya sebulan terakhir. Nah, kamu berapa seperti itu ya portofolio kamu begitu ya. Nggak apa-apa ya, saya pakai istilah agak keren dikit ya, portofolio begitu loh ya. Nah, susunan kalau di kami di saham, susunan saham-saham itu secara overall ya, berapa cuannya dalam 1 bulan bandingkan dengan IHSG. Nah, sama susunan dari token-token kamu ya, misalnya kamu masuk 10 juta, setelah 1 bulan berubah jadi 20 juta, berarti 100%. Sementara crypto market itu turun 5%, berarti kamu lebih bagus, kamu lebih hebat ya, lebih smart daripada market. Begitu kira-kira ya, itu sekilas. Ya teman-teman. Nah, pada waktu tanggal 3 Desember ini, saya perhatikan di grup itu diem aja, nggak terlalu berespon ya. Udah, nah hati-hati loh teman-teman. Jadi, saya seringkali men-share ya, sekali lagi, saya kan ada grup Telegram, ini dia ya, saya buka dulu ya teman-teman. Saya kan ada grup Telegram. Nah, bagi Anda juga yang di grup Telegram, nah seperti ini ya, ini grup Telegram saya. Jadi ini ya teman-teman, t.me/pahlawan_crypto. Silakan masuk ya teman-teman. Cuman sopan-sopan di dalam, hargai satu sama lain, kira-kira begitu. Saya kan nggak mungkin mengepush kalian untuk membeli sesuatu token. Namanya juga do your own research. Saya paling hanya posting di sini. Ya silakan. Anda mau nonton silakan. Nggak juga nggak apa-apa begitu ya. Dan khusus si Saitama Inu ini, saya perhatikan responnya nggak terlalu. Nah, belakangan ini agak naik. Wah, mulai pada heboh untuk membeli. Jadi, saya mau berulang-ulang juga, kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya ilmu yang saya ajarkan itu. Saya udah bolak-balik bilang, be a contrarian. Kalau kita lihat barangnya bagus, justru belinya pada waktu masih di bawah, bukan nanti setelah naik 50-100%, begitu loh teman-teman. Kamu udah ketinggalan, makanya dibilang FOMO. Nah, kamulah yang FOMO, nanti habis itu reversal, balik dia, habis itu kedam, habis itu nyangkut deh. Udah putar-balik dibilang, belilah ketika murah, jual ketika mahal. Tapi nggak tahu loh, di holder di Indonesia ini kok belinya waktu hijau ya, jualnya ketika merah, malah kebalik. Ya teman-teman, jangan kebalik-balik ya, biar kalian bisa cuan teman-teman ya. Beli pada waktu merah, kalian kaji sendiri, ini udah cukup jauh belum ya, merahnya masih bisa turun nggak ya? Ya lihat-lihat lah gitu. Makanya saya bilang di watchlist, jangan langsung diterkam, begitu loh ya, di watchlist loh teman-teman. Di watchlist, kalau perlu di depan meja belajar Anda, kalau punya meja belajar ya, itu tempel di situ, tulis, bikin kertas, daftar watchlist, nih, ada berapa, 30 atau berapa. Nah, pantaulah kapan dia turun, begitu. Barang-barang bagus, tapi kebetulan masih mahal, pantau aja kapan turunnya ya kira-kira. Begitu turun, langsung sikat, begitu. Itu pun kalau kondisi kayak seperti sekarang ini, ya disikatnya ya bertahap lah ya, karena tapering off-nya belum kelar teman-teman, begitu. Siapa tahu ambruk mendadak, saya kan nggak bisa memperkirakan teman-teman, bisa soalnya konyong-konyong ambruk mendadak seperti itu ya teman-teman. Oke, itu bocoran-bocoran ilmu praktikal sedikit lah buat kalian. Nah, ini teman-teman, ini adalah websitenya Saitama Inu ya, yang official, dan dia ada di jaringan Ethereum. Nah, Anda kalau mau membelinya, ini white papernya ya, saya siapin dulu ya. Sebentar aja saya mau mereview. Kalau Anda mau denger lengkapnya ya di sinilah. Ini saya udah sampai bikin 32 menit loh. Kalau saya bikin video review, kalau sampai di atas 15 menit itu biasanya udah cukup lengkap banget loh. Apalagi sampai 30 menit. Cuman orang kadang nontonnya cuma sepenggal, 10 menit udah langsung beli. Padahal Anda tahu tidak, saya suka kasih kesimpulan review itu di akhir loh padahal. Bukan di tengah, bukan di awal. Gimana namanya kesimpulan yang nggak mungkin di awal dong. Masa kesimpulan di awal sih? Coba Anda lihat buku. Ya, kata pengantar di depan. Betul nggak? Daftar isi segala macam, baru bab 1, 2, 3.
Kesimpulan kan di belakang, bukan? Kesimpulan dan saran, bukan di depan, woi. Aduh. Kebalik-balik loh holder Indonesia ini. Saya kasihan tapi sekaligus ketawa. Oke ya. Jadi dia ada di jaringan, ini saya setting all dulu ya. Dia ada di jaringan Ethereum si Saitama ini dan sudah diaudit Certik ya teman-teman. Nah kita lihat dulu nih Certiknya ya. Saya tertarik loh dengan proyeknya si Saitama ini. Sampai ketika saya sudah buat, tahu nggak teman-teman? Saya dihubungi orang Saitama loh. Mau ditawarin 30% saya. Mau ditawarin bonus 30%. Oh ini masih onboarding ya. Naik pesawat. Bukan naik pesawat ini bahasa Inggris deh. Onboarding ya. Jadi 25 bulan 12. Oh belum ternyata. Tapi ini akan keluar lah nanti ya Certik. Nah kemudian saya bikin all ya. Teman-teman ini pernah all time high. All time high-nya itu 0,0023. Nah, pernah 100% dari sekarang. Ini kan sekarang kan 0,001188. Jadi setengahnya dari harga all time high dan itu pada tanggal 13 bulan 11. Menurut pendapat saya karena proyeknya bagus, cepat atau lambat dia akan lampaui all time high ini. Tapi disclaimer on lo ya. Begitu ya, teman-teman. Nah, karena memang bagus. Kemudian votingnya sekarang juga bagus, 94 berbanding 6. Ya, teman-teman. Kemudian kalau Anda mau membelinya, Anda bisa membeli di Max. Waktu itu kan saya sudah kasih ya. Saya sudah share link Max referral dan nanti Anda bisa lihat juga di kolom deskripsi. Silakan daftar di sana dan belilah dari Max. Boleh kok. Beli dari Get.io juga boleh, ya dari Uniswap juga boleh. Kalau Uniswap ini kira-kira setara dengan PancakeSwap. Mungkin ini kalau nggak salah ya fee-nya nanti tinggi ya potongan-potongannya. Kalau di Get.io, Poloniex, LBank, Max ya mungkin bisa sedikit lebih kecil lah biayanya ya teman-teman. Biasakan kalau udah listing dia di Cex begitu, belinya dari Cex saja biar potongan biayanya juga lebih kecil gitu teman-teman ya. Oke, begitu ya. Jadi saya masuk sekarang ke websitenya ya teman-teman. Nah gini loh, membina keuangan masa depan. Nah saya kan juga bilang begitu kan di sini. Ya, saya juga bilang begitu ya. Keren sekali proyeknya, pendidikan literasi keuangan untuk milenial dan Gen Z. Jadi untuk anak muda. Nah yang seperti Anda tahu kan masanya banyak milenial itu. Ya sedikit lagi lah, saya nggak usah detail-detail banget lagi ya. Anda bisa tonton, ini ada videonya, tonton juga video saya ini, tonton nih video saya ini. Nanti saya cantumkan lagi deh, ya. Saya cantumkan lagi ini di link deskripsi. Nanti tonton lagi ya, supaya Anda bisa pom begitu ya. Nah intinya ini kan mendidik generasi investor berikutnya dan membuat kesejahteraan finansial dapat diakses oleh semua orang, terutama anak-anak muda. Begitu, dan itu proyek itu sangat-sangat menarik loh teman-teman. Karena apa? Karena ya karena anak muda kan banyak ya yang kurang mengerti tentang literasi keuangan, begitu loh teman-teman ya. Jadi perhatikanlah. Terus kemudian dia ada burn juga, ada pembakaran seperti itu ya. Nah jadi saya bilang cukup menarik sih seperti itu ya. Oke, ini dia. Saya nggak usah review lagi terlalu detail karena ini sudah pernah saya review ya. Nah di sini tim devnya juga kelihatan begitu siapa-siapa ya, seperti ini ya teman-teman. Nah dan Anda juga boleh masuk ke grup-grup mereka, silakan ya. Misalnya sini nih Saitama. Nah ini saya udah join ya kemarin ya kalau nggak salah ini teman-teman. Oke, Saitama ya. Nah, kemudian lihatlah white papernya, teman-teman, supaya lebih jelas ya. Nah, di sini aja udah kelihatan, ini kan gambaran anak muda, bukan? Betul nggak? Jadi, the opportunity young people inherited a broken world. Jadi, dia bilang generasi muda ini mewarisi ya dunia yang udah hancur berantakan, seperti itu ya. Nah, tetapi mereka percaya bahwa itu bisa dibangun kembali. Jadi, berangkat dari sana loh, teman-teman, ya. Nah, jadi bagaimana mereka mau mengedukasi generasi muda supaya ngerti tentang duit ya. Pendidikan tentang uang itu kan ada tiga tingkat teman-teman. How to get ya, bagaimana cara mencarinya, kemudian how to manage, bagaimana mengelolanya, and how to multiply, bagaimana melipat gandakannya dengan memperhatikan dan memanajemen resiko dengan baik. Begitu teman-teman. Kalau Anda bisa bikin tiga itu,
wah mantep deh, keuangannya pasti oke. Ya. Kemudian mereka juga udah bilang di sini ada NFT base begitu ya. Saitama Studio waktu itu udah saya detail banget nih, saya bilang ada game kalau nggak salah. Biasalah namanya juga anak muda ya. Ya pasti dibuatlah ada gamenya biar agak-agak asik dikit kan begitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi saya rasa saya nggak usah ulang dengan detail ya. Coba kita lihat dulu perkembangan catnya. Coba saya lihat dulu ya. Kalau saya perhatikan di sini, coba kita lihat di ini mana ini, di sini ya, Dextool, atau coba di sini begitu ya, atau di Gate.io. Ini rata-rata saya udah ada ini akunnya di situ teman-teman ya. Ini di Dextool. Coba Saitama. Nah ini juga ada ini juga boleh seperti itu ya. Kemudian coba kita dev profesional ya. Nah seperti itu, ini token information Anda bisa lihat. Nah ini bisa diterjemahkan ya. Saitama adalah token berbasis komunitas ya, yang digerakkan oleh komunitas yang ingin membantu solusi pendidikan untuk generasi berikutnya ya, dan membuat kripto menjadi simpel dan aman untuk setiap orang. Sesuai dengan white papernya, ini berfokus kepada Gen Z, ya, investor Gen Z. 93% dari mereka yang merasa bingung atau frustasi bagaimana dengan keuangannya. Nah, visi Saitama itu untuk menyediakan fasilitas bagi mereka pendidikan atau konten ya, yang mengajar bagaimana uang bekerja ketika mereka berinvestasi, ya. Thereby opening opportunity, sehingga bisa menciptakan satu kesempatan untuk bisa menciptakan atau mengembangkan kekayaan mereka. Untuk mencapai hal tersebut, Saitama berencana untuk mengembangkan ekosistemnya sendiri, termasuk sebuah marketplace, maksudnya NFT marketplace teman-teman. Kemudian ada wallet sendiri nanti, kemudian NFT berbasis launchpad platform, begitu ya. Launchpad itu tempat launchingnya koin-koin baru, maksudnya teman-teman. And a multi-channel content platform, dan platform dengan kontennya multi-channel seperti itu ya. Oke teman-teman, jumlah tokennya 1, 2, 3, 4, 5, 100 kuadriliun ya. Nanti Anda bisa cek-cek lebih jauh lagi. Nah, coba kita lihat di sini dari segi one day, coba ya. Nah, ini dari segi one day kalau saya lihat ya. Coba saya gedein dulu sedikit. Nah, ini yang kemarin teman-teman seru ya. Coba kita lihat dulu ini dari segi udah berapa jauh sih naiknya ya. Kalau saya bikin ini sekarang kan tanggal 5 ya. Nah, dari tanggal 3 loh ini, dari tanggal 3 kemudian terbang ini berapa persen ya? Ya, terbang 82% ya, 83 lah. 83%. Sementara saya kan nge-review itu kapan ya tadi itu? Tanggal berapa tadi? Saya nge-review itu kan sebentar, Saitama itu kan tanggal 3 Desember ya. Tanggal 3 Desember, jadi sekarang itu tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Desember tuh di mana coba? Nah, di sini dia. Nah, di sini. Ya, jadi waktu saya di sini. Jadi dari titik saya nge-review ini, makanya saya selalu bilang, kalau saya rasa ini terlalu tinggi, tunggu aja sampai turun atau ambil dikit. Nah, ini maksudnya teman-teman, turun. Nah, ya kan? Kalau Anda ambil misalnya di sini nih, ini berapa persen ya kira-kira? Dan ini saya yakin kok, ini akan naik lagi karena proyeknya bagus. Dari sini misalnya Anda bisa lihat kemarin terbang itu udah 165%. Bagus kan? Seperti itu. Sekali lagi, bandingkan dengan crypto market secara overall. Jangan bandingkan dengan metaverse, dengan hype-hypean game-gamean itu. Memang sih super hype ya kalau terbang, tapi super hype juga kalau hilang, kalau rakpul. Ya, jadi harus hati-hati ya. Lebih bagus begini kan. Sebulan dapat 100%, not bad kan kalau Anda mau TP. Sebulan dapat 150%, tapi nggak hilang begitu ya, teman-teman. Ingat loh kata Warren Buffett, bagaimana kunci atau rumus untuk berinvestasi dengan baik? Apa beliau bilang? Hukum pertama adalah don't lose your money. Hukum kedua adalah tinjau hukum pertama. Jadi sebetulnya investasi itu lebih kepada bagaimana supaya modal kita itu nggak hilang. Itu dulu teman-teman. Bukan bagaimana mencetak return sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Bukan itu.
Usahakan supaya uang kamu jangan hilang. Itu dulu deh. Gimana caranya, ya itu yang harus Anda pikirkan. Makanya saya selalu bilang financial risk management. Itu maksudnya, teman-teman. Usahakan uang kamu jangan hilang, itu dulu. Oke, teman-teman. Menurut pendapat saya Saitama ini bagus dan dia akan melewati all time high-nya. Tinggal tunggu waktu saja. Tapi terserah Anda, do your own research. Dan proyeknya juga cukup menarik. Kalau sekiranya dikasih nanti agak turun, agak dalam, ya silahkan. Tapi sekali lagi, do your own research. Disclaimer on ya. Dan bagi mereka yang udah ngambil dan udah bisa TP kemarin-kemarin ya, 1-2 hari ini, saya ucapkan selamat. Bagus begitu. Makanya perhatikan kalau saya ada share-share di grup atau di mana video-video baru channelnya. Makanya saya bilang kan, subscribe, comment, like, and share. Nyalakan loncengnya biar bunyi twing kalau ada video-video baru. Saya setiap hari review cukup banyak loh, teman-teman. Sometimes 1 kalau saya lagi sibuk banget. Tapi rata-rata 2, 3, 4. Kalau saya lagi santai banget bisa sampai 5 sampai 7 loh saya review satu hari. Bisa sampai 7 pernah rekor. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai ketemu pada review konten selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.